Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para zawi halafers, para wali murid, para balon bakal calon santri, siswa ataupun orang wali murid, siswa pondok pesantren Tahfiz Sulaimaniyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan para subscriber tentang seputar pondok pesantren Tahfiz Sulaimaniyah. Semoga bermanfaat bagi antum semua. Mari kita mulai dari pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, di pesantren Sulaimaniyah apakah ada sekolah formalnya? Jawabnya tidak ada sekolah formal di pondok pesantren Sulaimaniyah, karena di pondok pesantren Sulaimaniyah disediakan ijazah paket B dan C seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan kedua, apakah ada ruang komputernya di pondok pesantren Sulaimaniyah? Alhamdulillah ada, dan para santri mereka belajar dalam seminggu satu kali di ruangan komputernya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah setelah hafalan ke Turki? Memang setelah hafalan tidak hanya sebatas hafalan, yaitu apabila seorang santri menghafal 30 juz Al-Quran, dia secara otomatis akan mendapatkan beasiswa pendidikan di Turki. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Untuk daftar itu ditesnya apa aja? Nah, untuk daftar atau masuk ke pondok pesantren Sulaimaniyah itu ditesnya apa aja? Untuk psikotesnya itu sendiri itu tidak dipersulit dan tidak susah. Dalam hafalan Al-Qur'annya si calon siswa ini dia harus menguasai atau hafal dari surat At-Tuha sampai An-Nas. Dan nanti di dalam Zoom itu, di dalam link websitenya, nanti ketika ujian tesnya itu akan ditanyai tentang beberapa pertanyaan, dan nanti para adik-adiknya itu menilai bahwa si siswa ini pemahamannya atau hafalannya kuat atau tidak, dan nanti itu mereka akan mendapatkan nilai dan bisa masuk ke pondok pesantren Sulaimaniyah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, biaya masuknya berapa? Untuk masuk ke pondok pesantren Sulaimaniyah itu gratis alias mendapatkan beasiswa selama berpendidikan di pondok pesantren Sulaimaniyah selama 6 tahun. Seperti itu. Khusus laki-laki doangkah? Nah, ada yang bertanya, khusus laki-laki doangkah? Tidak. Pondok pesantren Sulaimaniyah sendiri menyediakan khusus untuk akhwat juga. Jadi ada akhwan dan akhwat, ada akhi dan ukhti. Namun beda asrama. Ya, seperti itu, beda gedung juga. Adapun syarat untuk akhwat atau perempuan masuk ke pondok pesantren Sulaimaniyah, syaratnya cuma satu, yaitu setelah sekolah dasar itu bisa masuk ke Sulaimaniyah dengan syarat mengikuti daftar online dan ujian tesnya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, syarat beasiswa ke Turki. Syaratnya apa aja? Syaratnya dapat beasiswa ke Turki cukup mudah, yaitu hafal 30 juz Al-Quran. Syaratnya seperti itu. Setelah mengikuti pendidikan di pondok pesantren Sulaimaniyah di Indonesia dan dihafal 30 juz Al-Quran, setelah dibimbing dengan pendidikan bahasa Turki, yang mana pendidikan bahasa Turki itu dipelajari setiap harinya, nah nanti mereka akan diberangkatkan ke Turki untuk melanjutkan jenjang pendidikan di sana. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ijazah paket kah? Iya, di pondok pesantren Sulaimaniyah mendapatkan ijazah paket tidak formal ya. Lanjut,
Untuk tingkat SMP atau SMA, nah, untuk masuk Pondok Pesantren Sulaimaniyah bisa tingkat SMP dan tingkat SMA, cuma diprioritaskan, diutamakan untuk jenjang lulus SD, yaitu masuk ke jenjang SMP, karena hafalan mereka sangat kuat, sangat bagus, dan jauh daripada kata maksiat seperti itu. Namun apabila ada yang masuk untuk jenjang SMA, itu juga diperbolehkan asal bisa masuk, karena memang saingannya sangat banyak. Terus, oh iya, untuk masuk ke Sulaimaniyah sebenarnya mudah-mudah, cuma hanya yang mempersulitnya adalah terlalu banyak saingan untuk masuk ke Pondok Sulaimaniyah, karena yang banyaknya daftar itu banyak. Makanya selain daripada usaha, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan. Iya, mungkin dengan beberapa sedekah kali ya, untuk semoga bakal calon siswa ini diterima di Pondok Pesantren Sulaimaniyah bisa diterapkan juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk usia 7 tahun tidak. Sudah kami jelaskan di sebelumnya, Pondok Pesantren Sulaimaniyah menerima setelah lulus sekolah dasar ya. Tidak untuk 5 atau 6 atau 4 tahun. Untuk penempatan siswa, pertanyaan bagus. Penempatan siswa itu akan diutamakan sesuai domisilinya. Apabila apabila di domisilinya itu penuh, maka akan didekat dengan domisili tersebut. Contoh, di Jawa Barat, apabila di Tasik penuh, maka di kota-kota sekitarnya atau di Jabodetabek. Kalau daerah luar di Pulau Jawa misalkan kota seperti itu. Dan ada juga santri dari Aceh, dia menimba ilmunya di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Jakarta, Senen misalnya. Karena mereka itu akan ditempa dan sebentar lagi akan diberangkatkan ke Turki. Dan santri itu tidak akan standby di satu Pondok Pesantren Sulaimaniyah, nanti dia akan dipindah-pindahkan lagi seperti itu. Kamarnya seperti apa? Kamarnya ada nanti di videonya ya, saksikan aja tuh kamar seperti itu ya. Ada kamar-kamarnya dengan ranjang-ranjangnya, dan satu ranjang itu ada nempel, ada nama-nama siswanya tersebut supaya tidak tidur sembarangan. Terus pertanyaan selanjutnya, mondoknya batasnya berapa lama? Ya maksimal 6 tahun. Apabila menguasai 30 juz akan safar berangkat ke Turki. Lanjut. Habis pulang dari Turki ngapain? Nah, pertanyaan sangat bagus. Habis belajar dari Turki dapat beasiswa, dia akan pulang ke Indonesia dan ditempatkan khidmah selama 2 tahun di Pondok Pesantren Sulaimaniyah yang tersebar di Indonesia. Nanti penempatannya akan diarahkan. Bayarnya berapa? Udah jawab tadi ya, gratis. Tetapi apabila ada anak-anak yang psikotesnya tidak lulus dan masuk jalur beasiswa tidak lulus, maka ada Pondok Pesantren Sulaimaniyah pada tahun ini sudah diadakan non beasiswa yang berdomisili di Jakarta. Silahkan masuk kepada Pondok Pesantren yang non beasiswanya disediakan pula. Untuk penempatan ahwat, untuk penempatan ahwat sama sesuai domisili ya. Kecuali memang si asramanya penuh, maka akan ditempatkan di asrama terdekat dan lain sebagainya. Karena ahwat ada di Bogor, ada di Jakarta, dan di daerah-daerah yang lainnya pun ada. Sekian tanya jawab seputar Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Semoga membantu. Untuk daftar di Pondok Pesantren Sulaimaniyah nanti ada websitenya di bawah. Saya akan masukkan di kolom deskripsi. Salam